Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya dan berbahagia. Baik, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran PJOK. Pada masa sekarang kita masih pembelajaran jarak jauh dan Indonesia masih dilanda masa pandemi. Jadi tidak lupa Mr. selalu ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar kita selalu dalam kondisi sehat. Baik, mari pembelajaran pada hari ini kita mulai. Ya, anak-anak semua, hari ini kita belajar kelas 2 pembelajaran PJOK. Kita masih dalam tema 2 tentang bermain di lingkunganku, dan kita hari ini sudah masuk ke subtema 3, bermain di lingkungan sekolah ya, dengan materi pembelajaran PJOK adalah variasi gerak mendorong dan mengayun ya. Baik, untuk mengawal pembelajaran pada hari ini ya, mari kita buka dengan membacakan doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Baik anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana jadi setelah pembelajaran kita diharapkan siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan mendorong dan mengayun dengan benar. Jadi anak-anak bisa mengerti apa mendorong itu apa dan mengayun itu apa. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktekkan gerak mendorong dan mengayun dengan benar. Jadi setelah kita belajar, anak-anak bisa memperagakan ya gerakan mendorong dan gerakan mengayun dengan benar. Anak-anak semua, pasti anak-anak sudah tahu ya bahwa sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu. Ya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah, mulai dari belajar hingga bermain ya dapat dilakukan di sekolah. Makanya kita harus selalu berdoa agar kita bisa masuk sekolah tatap muka ya, pembelajaran tatap muka, sehingga kita bisa bermain bersama. Nah, ketika pelajaran olahraga, anak-anak dapat melakukan kegiatan olahraga ya, dan pada waktu istirahat sekolah siswa dapat bermain ya ataupun duduk-duduk di halaman. Dan ketika berada di sekolah, jangan lupa kita harus wajib menaati peraturan yang berlaku ya. Nah, anak-anak, materi PJOK hari ini tentang gerak mendorong ya. Tadi telah tersampaikan gerak mendorong dan gerak mengayun. Ya. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang gerak mendorong ya. Gerak mendorong ini dapat kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Ini mendorong mobil ya. Ini mendorong meja, tapi hati-hati ketika mendorong meja ya. Jangan sampai mejanya rusak ya. Dan ini yang gambar ketiga adalah mendorong gerobak ya. Betul sekali, mendorong gerobak. Jadi apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan mendorong ini? Iya, betul sekali, tenaga yang harus kita butuhkan untuk mendorong sesuatu. Nah, anak-anak dalam permainan mendorong ini ya, jadi cara melakukan gerak mendorong bersama teman, anak-anak bisa ambil perhatikan gambar di sini. Nah, beberapa syarat yang harus kita patuhi. Carilah lawan yang sejenis ya. Kalau kita cowok ya sama cari yang cowok, kalau cewek yang cewek. Jangan sampai cewek lawan cowok ya. Nanti kekuatannya tidak imbang ya. Kedua, carilah berat badan yang seimbang ya. Jangan kurus, nanti lawannya gemuk, nanti nggak imbang. Dan ketiga, carilah tinggi yang hampir sama. Apa tujuannya? Agar gerakan dorongan kita, tangan kita pas pada tangan lawan yang kita ajak bermain. Oke,
Nah, bagaimana cara melakukan gerakan mendorong menggunakan dua tangan? Ya, anak-anak sambil bisa perhatikan gambar ya. Cara bermainnya, dua pemain saling berhadapan. Ya. Kemudian kedua telapak tangan pemain saling bersentuhan ya. Ini misalnya pemain satu, ini pemain dua. Tangannya bermain sentuhan di depan dada seperti ini. Ya. Kemudian ingat, posisi kanan, posisi kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Ya. Kenapa begitu? Karena untuk menjaga tumpuan agar kita bisa menahan dorongan dari lawan. Dan selanjutnya yang keempat, lakukan gerakan saling mendorong tangan. Ya, ini bisa dilakukan dalam hitungan 1 sampai 8 mungkin gitu ya. Jadi gerakan ini bisa melatih kekuatan otot bagian tangan. Ya, anak-anak bisa praktekkan ya di rumah ya. Baik. Nah, selanjutnya lah gerakan mendorong menggunakan bola. Kalau tadi sebelumnya adalah gerakan mendorong dengan antar tangan saja, tetapi untuk sekarang ini kita menggunakan alat lain yang yaitu berupa bola. Ya, maka bagaimana cara melakukannya? Anak-anak bisa sambil perhatikan pada gambar ya. Gambar 1, 2, 3. Nah, lihat nih, perhatikan anak-anak ya. Jadi yang cewek lawannya cewek, yang cowok lawannya cowok gitu ya. Nah, carilah lawan yang sejenis. Sejenis artinya cewek lawan cewek, cowok lawan cowok gitu ya. Berat dan tinggi badan yang seimbang ya, sama dengan permainan sebelumnya. Kemudian siapkan bola besar ya, bola besar. Bola besar itu bisa bola basket, bola voli, bola sepak. Ya. Kenapa harus bola besar? Agar bola itu bisa kita pegang dengan dua tangan. Kemudian dua pemain saling berhadapan. Nah, seperti pada gambar, saling berhadapan ya. Kemudian taruh bola di antara dua telapak tangan pemain di depan dada. Nah, ini bolanya berada di tengah, dipegang oleh masing-masing pemain. Terus posisi kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang ya, seperti pada gambar. Boleh juga dibalik ya, kaki kiri depan, kaki kanan di depan. Boleh juga di mana kaki yang terkuat itulah taruh di depan sebagai tumpukan ya. Nah, kemudian lakukan gerakan saling mendorong bola. Jadi bola pada posisi di tengah ya. Dan ini juga sama, tujuannya untuk melatih kekuatan otot tangan ya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah, mungkin bisa minta bantuan mama, papa, adik ya, atau teman yang ada di sekitar rumah anak-anak semua. Baik. Nah, bagaimana kalau tidak ada teman? Anak-anak bisa melakukan dengan cara mendorong dinding ya, mendorong dinding. Dengan cara yang sama, anak-anak mendorong dinding. Ya. Baik. Itu adalah gerak mendorong menggunakan bola. Nah, materi selanjutnya adalah tentang permainan estafet bola ya. Nah, anak tahu apa itu estafet? Iya, betul, estafet adalah suatu gerakan ya, suatu gerakan dengan memberikan alat kepada teman atau mengoper barang dari satu teman ke teman yang lain. Nah, karena ini alatnya menggunakan bola, berarti permainan estafet bola adalah permainan yang dilakukan dengan cara mengoper bola dari satu orang ke orang yang lain. Itu pengertian dari estafet. Maka dalam permainan estafet itu tidak bisa dilakukan satu orang ya, minimal dua orang. Lebih banyak lebih bagus karena ada gerakan mengoper atau memberikan alat kepada kawannya. Itu ya, secara berurutan dan teratur. Anak-anak sebelum melakukan gerakan estafet bola, anak-anak diwajibkan berlatih gerakan mengayun tangan. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk melakukan gerakan mengoper bola tadi ke teman. Nah, terus bagaimana cara mengayunnya? Nah, gerakan mengayun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita latih ada 4 ya. Mengayun ke atas, ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan ya. Nah, anak-anak untuk melakukan praktek ini, anak-anak bisa berdiri sekarang, kemudian angkat tangan ke atas lurus ya, ini ya, ke depan, ke belakang, itu mengayun
mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian ke bawah, anak-anak bisa memasang tangan kita ke arah bawah. Kita ayunkan di bawah ya, ke depan dan ke belakang, gitu ya. Terus mengayun ke samping kiri. Tangan kita seperti ini, kita arahkan ke kiri. 1, ya, 2, 3. Nah, lebih bagus kalau anak-anak sambil memegang bola ya, kalau ada bola ya. Karena ini tujuannya untuk mempraktekkan pelaksanaan gerak bola estafet tadi. Nah, yang terakhir, mengayun ke samping kanan. Nah, tangannya digerakkan ke kanan. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi ke atas ke belakang gini ya, atau lewat bawah, atau lewat samping kiri dengan cara mengayun, dan mengayun ke samping kanan ya. Nah, kalau anak-anak sudah praktekkan, mari kita peragakan gerakan selanjutnya, yaitu permainan estafet bola. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar di sini. Sini ada 2 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 3 orang. Yang paling depan memegang bola. Nah, cara mempraktekannya sama dengan waktu kita latihan melakukan gerak mengayun. Jadi ketika mengoper bola, bisa kita lakukan melewat atas ya, atau lewat samping kiri ini. Jadi artinya menyerahkan bola ke kawan yang ke belakang kita itu bisa lewat atas gini, atau lewat kiri, atau lewat kanan, atau juga lewat bawah ya. Terserah peraturan anak-anak yang mau buat ya. Kemudian dioper, misalnya dari atas dioper temennya, kemudian temennya di belakang menerima, kemudian yang tengah mengoper lagi yang ke paling belakang, gitu terus ya. Itulah cara melakukan permainan estafet bola ya. Jadi ada 4 cara, itu mengoper bola ke kawan dari samping kanan ya, mengoper bola ke kawan dari samping kiri, mengoper bola ke kawan dari bawah seperti ini, bawah tubuh kita ya, di antara kaki kita ini. Kemudian mengoper bola ke kawan dari atas kepala seperti ini ya. Jadi permainan estafet bola itu yang dibutuhkan adalah gerak mengayunkan badan. Oke, bisa dipahami anak-anak semuanya? Baik. Nah, baik. Ada bonus 1 untuk anak-anak ya, tentang materi hari ini, yaitu permainan tenis meja. Artinya anak-anak sudah tahu apa belum ya permainan tenis meja? Ya, tenis meja juga disebut permainan pingpong. Dan permainan tenis meja ini menggunakan bola berukuran kecil ya anak-anak ya, sebesar bekel. Biasanya terbuat dari plastik yang tipis dalam bentuk bola atau bulat. Nah, alat dalam permainan tenis meja ini ada beberapa, di antaranya adalah bat. Nah, bat ini yang merah ini anak-anak ya. Masing-masing pemain memegang bat berwarna merah. Ini gunanya untuk memukul bola ya. Kemudian net atau jaring pembatas antar pemain. Ini net yang berwarna hitam di tengah-tengah ini. Jadi ketika pukulan harus melewati net. Kalau tidak melewati net berarti kalah atau gagal. Ini net atau jaring pembatas antar pemain satu dan lainnya. Kemudian meja sebagai tempat bermain. Nah, ini meja lah sebagai tempat bermainnya. Dan bola pingpong, ini yang kecil anak-anak ya. Bola pingpong berarti alat yang digunakan untuk bermain ya. Itu ada sedikit tentang permainan tenis meja. Jadi kalau anak-anak punya alatnya, anak-anak bisa bermain tenis meja di rumahnya masing-masing. Oke, sip. Baik anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jadi kita sudah belajar beberapa hal, yaitu gerak mendorong gunanya untuk melatih kekuatan tangan ya. Kemudian mengoper bola gunanya untuk melatih gerakan ayunan pada tubuh kita sehingga otot-otot yang berada bagian tubuh kita menjadi lentur ya. Dan ketiga, kita mengetahui sedikit tentang permainan dan alat dalam permainan tenis meja. Semoga bisa dipahami sama anak-anak dan tetap sehat buat anak-anak semua.
Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa sudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa selesai. Baik, anak-anak semua. Terima kasih buat anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.